Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roswana Suputri, kelas PJKRE 2018, NIM 1831 041194, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya yang berjudul Sosiologi Penjas dan Olahraga. Pengertian sosiologi terdiri dari 3, secara bahasa, secara istilah, dan menurut Sojono Sukanto. Adapun secara bahasa, yaitu sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang artinya kawan, dan logos yang artinya ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan dan perkawanan. Secara bahasa, istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie Positive. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat. Dan menurut Sojono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencaharian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Selanjutnya, secara umum, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dan proses-proses sosial yang terjadi di dalamnya. Ruang lingkup olahraga terdiri dari 3, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan menurut pasal 18 ayat 1, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Pasal 2, olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal, melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Ayat ketiga, olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. Ayat keempat, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Begitupun dengan ayat 5, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang pula. Yang kedua, olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi menurut pasal 19 ayat 1, olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Ayat 2, olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Ayat ketiga, olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan A. Memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan. B. Membangun hubungan sosial, dan C. Melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah nasional. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya olahraga rekreasi ini adalah olahraga yang membuat kita merasa gembira ketika kita sedang melakukan ataupun telah melakukan. Olahraga rekreasi ini adalah olahraga yang pada umumnya itu telah dimodifikasi. Selanjutnya, olahraga prestasi. Olahraga prestasi menurut pasal 20 ayat 1, olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Ayat 2, olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Ayat ketiga, olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Jadi di sini olahraga prestasi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki bakat. Jadi di sini kita bisa mengolah atau mengasah kembali bakat kita. Adapun orang yang misalnya awalnya itu tidak memiliki minat dalam olahraga dan mau berprestasi, maka di sini akan
dilatih mulai dari tahap pertama sampai tahap selanjutnya berjenjang untuk anak ini bisa berprestasi dengan cabang olahraga yang dia ingin lakukan atau yang dia sudah pilih sebelumnya. Next, selanjutnya, ruang lingkup sosiologi terdiri dari 3, yaitu ekonomi, sejarah, dan manajemen. Ekonomi, kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, sejarah, berhubungan dengan catatan kronologis, yaitu contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasi yang tercatat dan sebagainya. Dan yang ketiga, manajemen. Di sini yang dimaksudkan adalah pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Selanjutnya, menurut Sarjana Sukanto, sosiologi terbagi 2. Yang pertama sosiologi umum, yang kedua sosiologi khusus. Adapun sosiologi umum itu yang mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Dan sosiologi khusus itu yang mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Next, selanjutnya. Sosiologi khusus terbagi menjadi beberapa lagi, yaitu sosiologi pendidikan, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, dan sosiologi hukum. Yang dimaksud di sini sosiologi pendidikan yaitu sosiologi pendidikan membahas hubungan gejala masyarakat dengan pendidikan. Dan yang kedua, sosiologi perkotaan itu membahas masyarakat yang berada di perkotaan atau di kota-kota. Sosiologi pedesaan membahas masyarakat yang berada di pedesaan atau di desa-desa. Dan sosiologi hukum ini membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, sosiologi industri dan sosiologi olahraga. Sosiologi industri ini adalah sosiologi yang membahas tentang masyarakat dalam dunia industri, dan sosiologi pembangunan membahas masyarakat di dalam pembangunan. Selanjutnya, sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian dan permasalahan pada olahraga. Nah, next selanjutnya. Sebagai ilmu terapan, sosiologi olahraga merupakan gabungan dari 2 disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald Chu disebut sebagai perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Nah, di sini kita akan bahas lagi mengenai kajian ilmu olahraga. Kajian ilmu olahraga itu terbagi atas 2. Yang pertama, kajian ilmu olahraga secara mikro dan secara makro. Sebelumnya, sebagai disiplin ilmu baru dan masih dalam proses memperoleh pengakuan dari komunitas masyarakat ilmuwan, keberadaan olahraga telah berkembang pesat. Kajian dilakukan dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi, baik secara makro maupun mikro. Nah, secara mikronya itu, kajian secara mikro dilakukan dalam konteks internal keolahragaan yang secara epistemologi diarahkan pada proses pemerolehan ilmu yang digunakan untuk meningkatkan kualitas gerak insani secara lebih efektif dan efisien. Adapun secara makro, kajian ilmu olahraga diarahkan pada aspek fungsional kegiatan olahraga
bagi siapapun yang terlibat dalam maupun tidak langsung secara pelaku atau biasa dimaksudkan sebagai atlet ataukah penikmat. Ya tahulah penikmat itu seperti apa, ya menonton dan tinggal di tribun bersorak. Bisa juga dalam lingkup pemerintah, pebisnis dan sebagainya. Selanjutnya, bidang kajian sosiologi olahraga. Menurut beberapa ahli diantaranya yaitu Hanseman yang menyatakan bahwa bagian dari teori sosiologi yang dimaksudkan dalam ilmu olahraga meliputi sistem sosial yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dalam kehidupan bersama seperti contohnya sekelompok olahraga, tim, klub, dan sebagainya. Dan yang kedua, Plessner. Dalam studi sosiologi, olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan industri modern dengan mengkaji teori kompensasi. Selanjutnya menurut Phillips. Nah, Phillips ini menulis buku dengan judul Woman and Sport, menguraikan tentang fenomena kewanitaan yang aktif melakukan olahraga dipandang dari sudut sosiologi. Selanjutnya menurut G. Magname. Seperti Phillips, G. Magname ini juga menulis buku yang berjudul Sociology on the Sport yang menguraikan tentang kedudukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari, masalah olahraga rekreasi, masalah juara, dan hubungan antara olahraga dan kebudayaan. Selanjutnya, masih dalam bidang kajian sosiologi olahraga, di sini menurut John C. Phillips, dalam bukunya juga yang berjudul Sociology of Sport, yang mengkaji tema-tema yang berhubungan dengan olahraga dan kebudayaan, pertumbuhan dan rasionalisasi dalam olahraga, pengaruh olahraga terhadap pelakunya, olahraga dalam lembaga pendidikan, wanita dalam olahraga, dan bisnis olahraga. Dan yang terakhir menurut Abdul Qadir Ateng, menawarkan pokok kajian sosiologi olahraga yang meliputi peranata sosial seperti sekolah contohnya, dan organisasi lain, dan lain-lain. Nah, selanjutnya lagi, penelitian sosiologi olahraga yang terdiri dari beberapa poin juga di sini. Ada poin pelepasan emosi. Di mana dimaksudkan di sini adalah pelepasan emosi di mana kita bisa diterima dengan cara yang dapat diterima masyarakat dalam melepaskan emosi. Itu menurut Abdul Qadir Ateng. Dan yang kedua, pembentukan pribadi. Biasa juga disebut mengembangkan identitas diri. Kontrol sosial, yaitu penyelesaian dan kemampuan prediksi. Selanjutnya ada sosialisasi. Di sini sosialisasi ini berfungsi untuk membangun perilaku dan nilai-nilai bersama yang sesuai. Selanjutnya perubahan sosial. Perubahan sosial ini bisa dilakukan dengan cara interaksi sosial, asimilasi, dan mobilitas. Dan selanjutnya kesadaran. Kesadaran ini sangat perlu, di mana kita harus sadar akan pola tingkah laku yang benar. Dan selanjutnya terakhir keberhasilan. Cara mencapai dengan turut aktif atau sebagai penikmat. Nah, itu tadi, keberhasilan itu tergantung dari kita. Jika kita ingin berhasil, maka kita harus mencapai dengan aktif untuk atau menekuni apa yang
akan kita lakukan atau apa yang ingin kita capai. Jadi jika hanya menjadi seorang penikmat, maka wajar-wajar saja jika tidak ada peningkatan dari pelaku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang wanita dan olahraga. Partisipasi wanita dalam bidang olahraga sudah dimulai sejak tahun 70-an. Sudah lama kan? Saya lahir itu tahun 1999. Jadi wanita itu sudah berminat olahraga sejak tahun 70-an. Dan perubahan tersebut terjadi dengan sangat drastis. Ada beberapa alasan yang mengemukakan antara lain adanya perubahan yang terjadi berkaitan dengan nilai sosial yang terjadi pada masyarakat, terutama di negara-negara industri. Perubahan tersebut yakni berkaitan dengan peningkatan seperti yang ada di slide PowerPoint. Kesempatan baru, ada aktivitas wanita juga dan kebijakan dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini untuk kesempatan barunya, kesadaran adanya kesempatan baru yang cukup menantang ini semakin mengundang kehadiran para remaja putri untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan olahraga di sekolah. Karena pada masa dulu itu memang sudah diminati olahraga, namun kaum wanita itu masih malu-malu mengambil olahraga atau mempelajari olahraga yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Misalnya itu sepak bola, takraw, seperti itu, atau bela diri. Karena pada masa itu wanita masih dianggap bahwa tidak bisa melakukan atau memasuki olahraga yang dilakukan pada umumnya seorang laki-laki. Namun pada saat ini sudah ada kesempatan baru. Kebijakan pemerintah juga sudah ada, di mana kebijakan pemerintah ini banyak memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk berpartisipasi aktif dalam olahraga. Nah, di situ jadi sekarang itu banyak wanita yang berprestasi. Bahkan sudah banyak klub-klub wanita, klub sepak bola, klub futsal. Bahkan sekarang itu wanita sudah banyak yang menjadi juara dalam ajang-ajang pertandingan internasional. Halnya bela diri, atletik juga sudah internasional, sudah dipertandingkan di ajang yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya itu adalah aktivitas wanita. Nah, aktivitas wanita muncul karena adanya gagasan bahwa kaum wanita memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki. Memandang perempuan dari segala tingkat dan kalangan untuk lebih berpartisipasi dalam dan menunjukkan kemampuannya dalam kegiatan olahraga. Selanjutnya, kesehatan dan kebugaran jasmani. Nah, di sini meningkatnya kesadaran kaum perempuan atau wanita akan pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani pada pertengahan tahun 70-an, mendorong kaum wanita untuk mengambil bagian dari aktivitas fisik termasuk olahraga itu tadi. Nah, selanjutnya di sini pemberian penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita. Yang dimaksudkan di sini adalah dalam berkreativitas olahraga, banyak kita jumpai kaum perempuan yang diberikan penghargaan apabila meraih prestasi dalam bidang olahraga. Apalagi perkembangan media sosial pada zaman sekarang ini, ketika kita berprestasi,
kita mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat karena prestasi yang diperoleh baik itu tingkat sekolah, daerah, provinsi, dan lain-lain. Contohnya saja, pada saat kita memasuki sekolah-sekolah yang ingin kita masuki, pasti kita akan ditanya apa prestasinya. Jadi satu motivasi juga jika kita memiliki prestasi, jangankan tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kecamatan saja sudah mulai dilirik oleh tetangga, orang-orang di sekitar rumah pasti begitu. Dan selanjutnya pengaruh negatif dalam kegiatan olahraga. Di sini ada gelisah. Gelisah adalah gejala takut atau dapat pula dikatakan taraf takut yang masih ringan. Biasanya rasa gelisah ini terjadi pada saat menjelang pertandingan akan dimulai. Nah, hal ini biasa terjadi ketika kita akan memasuki lapangan. Misalnya saya atlet lapangan, contohnya hoki. Nah, jika saya ingin memasuki lapangan, saya akan merasa gugup waktu pertama kali saya main. Dan itu hal yang wajar jika kita merasakan gelisah. Tapi jika sudah melakukan atau pernah melakukan pertandingan sudah yang kesekian kalinya, saya yakin mungkin masih ada rasa gelisah, tapi itu tidak seperti yang pertama kalinya saat akan melakukan atau akan memulai pertandingan. Selanjutnya, takut. Hampir semua orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang menakutkan. Takut biasanya berakar pada pengalaman sebelumnya yang pernah kita lalui atau pada masa-masa lampau yang mempengaruhi terhadap tingkah laku dan kepribadian seseorang dan berbekas sepanjang hidup. Nah, seperti trauma. Jadi hal-hal ini wajar, tapi jika bisa dihilangkan, lebih baik dihilangkan. Dan selanjutnya, marah. Marah dapat dikatakan sebagai reaksi kuat atas sesuatu yang tidak menyenangkan dan mengganggu pada seseorang. Ragamnya mulai dari kejengkelan yang ringan sampai bisa saja mengamuk. Ketika marah, kita tidak bisa memprediksi apakah orang tersebut marahnya akan sebentar atau bahkan berlarut-larut. Dan selanjutnya, pengaruh positif dalam kegiatan olahraga. Di sini terbagi lagi beberapa poin. Yang pertama, nilai dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga sering disikapi sebagai media hiburan, pengisi waktu luang, senam, rekreasi, kegiatan sosialisasi, dan meningkatkan derajat kesehatan. Secara fisik, olahraga memang terbukti dapat mengurangi risiko terserang penyakit, meningkatkan kebugaran, memperkuat tulang, mengatur berat badan, dan mengembangkan keterampilan. Jadi di sini olahraga sangat berperan penting bagi kesehatan juga, apalagi yang ingin memiliki body yang bagus, semisal gemuk. Jika ingin mengurangi berat badan, silahkan olahraga secara teratur. Karena itu bisa membuat badan kita ideal. Selanjutnya, firefly. Olahraga dengan segala aspek dan dimensinya, lebih-lebih yang mengandung unsur pertandingan dan kompetisi ini, harus disertai dengan sikap dan perilaku berdasarkan kesadaran moral. Dalam 2 tahun terakhir, model kompetisi firefly yang dijiwai tersebut telah diimplementasikan pada kompetisi nasional.
dalam forum Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional atau biasa disebut O2SM, dan forum internasional yaitu Asian Primary School Sport Olimpiade atau biasa juga disebut atau disingkat dengan APSSO. Selanjutnya, kontrol sosial. Kontrol sosial ini bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Selanjutnya, sosialisasi. Membangun perilaku dan nilai-nilai bersama yang sesuai. Sosialisasi ini sangat penting ya. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial ini terbagi atas dua. Yang pertama, interaksi sosial, dan yang kedua itu asimilasi atau biasa disebut sosial. Nah, interaksi sosial yang pertama, berhubungan atau berinteraksi melalui pembicaraan, perkumpulan, pergaulan, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat. Jadi interaksi sosial ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan selanjutnya asimilasi atau sosial, di mana bercampurnya dua kebudayaan dalam masyarakat setempat. Contohnya itu seperti dalam satu negara atau dalam satu keluarga sehingga tercipta suatu budaya baru. Selanjutnya, teori-teori permainan dalam olahraga. Nah, yang pertama ada teori warisan, dan kedua ada teori rekreasi, dan ketiga ada teori kontak sosial, dan terakhir ada teori energi surplus. Teori warisan. Teori ini diungkapkan oleh Stanley Hall yang menyatakan bahwa pada masa lampau merupakan kunci bermain, artinya permainan telah dan dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Seperti sekarang ini terdapat banyak ragam permainan yang kita mainkan, dan permainan itu telah dimainkan oleh nenek moyang kita. Misalnya tentu saja itu permainan kelereng, lagi petak umpet, dan berbagai macam olahraga. Selanjutnya, teori rekreasi. Teori ini dirancangkan oleh Gutsmatt dan Jerman. Rasional munculnya teori ini adalah kenyataan bahwa tubuh manusia memerlukan aktivitas seperti bermain untuk revitalisasi secara yang dilakukan setelah melakukan aktivitas lain yang menyita tenaga, pikiran, maupun perhatian. Selanjutnya, teori kontak sosial. Teori ini menurut teori kontak sosial merupakan akibat adanya kontak sosial individu terhadap lingkungannya. Dan terakhir, teori energi surplus. Teori ini menyatakan bahwa bermain merupakan pemanfaatan timbunan energi. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita telah melakukan suatu permainan, misalnya pada saat saya kecil, ketika saya itu melakukan olahraga, badan saya bahkan tidak merasa kecapean, malah saya lebih semangat lagi setelah melakukan permainan itu. Saya merasakan segar, saya merasakan kebahagiaan setelah melakukan olahraga itu. Adapun kesimpulan yang saya akan bacakan terkait dalam kelompok ini, kelompok sosial dalam olahraga. Kelompok sosial merupakan kesatuan atau himpunan manusia yang hidup bersama dalam hubungan yang saling mempengaruhi dan kesadaran untuk saling menolong. Maksudnya di sini, dalam suatu kelompok sosial itu lebih dari satu atau dua orang, lebih dari dua orang melakukan aktivitas yang saling mempengaruhi
Karena dalam kita sebagai masyarakat sosial itu pasti memerlukan bantuan orang lain atau kita dibutuhkan untuk saling menolong. Nah, kesimpulannya, olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak telah disikapi secara dinamis dari pemahaman terhadap yang dianggap sebagai aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama membangun suatu permainan yang menaungi oleh nilai, norma, dan peranata lembaga. Kajian sosiologis yang berkaitan dengan kelompok sosial dapat dikenakan pada olahraga berdasarkan pada beberapa hal, yakni situasi, kondisi, dan struktur, serta fungsi kelompok olahraga, syarat dan dengan situasi dan kondisi yang kental akan persaingan dan tata aturan yang relatif ketat, sehingga rasa senang, santai, dan gembira dapat kita rasakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.